itu pada saat bulan Juli sampai dengan September berada atau tinggal di rumahnya. Kemudian bulan September sampai dengan Maret itu masih berada di UK. Kasus dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, dengan terlapor Fadel Badjideh masih terus bergulir di Polres Metro Jakarta Selatan. Pada Senin 23 Desember 2024, saksi yang diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan bernama Eda J.R. Fernandes. Proses pemeriksaan dilakukan secara virtual karena Eda berada di Inggris. Kuasa hukum Fadel, Rahmat Riyadi, mengungkap salah satu keterangan yang disampaikan Eda. Rahmat menyebut, Eda mengaku sering mendengar curhatan Loli sebelum pacaran dengan Fadel Badjideh. Menurut penuturan Rahmat, bahwa Loli pernah berhubungan intim dengan seseorang berkebangsaan UK. Intinya adalah kasus ini jangan dipaksakan. Itu intinya. Jadi prinsip dasar kami selaku tim hukum, kami senantiasa menggerak dua hal, menggerak pintu hati dua hal. Satu, penyidik agar benar-benar profesional, dan sudah profesional, tapi lakukan gelar perkara khusus dengan memeriksa saksi kami tambahan. Yang kedua, menyentuh hati NM. Walaupun kau maki-maki saya NM, aku tetap ingin kau berbaikan dengan Fadel. Karena Fadel minta saya jadi saksi kalau mereka menikah. Saya kira itu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dijawab oleh Fadel. Silakan Rahmat, berapa jumlah pertanyaan dan lain-lain. Baik, terima kasih Pak Rasman. Terima kasih teman-teman media semua. Luar biasa. Pertama, saya menginformasikan kepada teman-teman semuanya bahwa tadi pemeriksaan terhadap saksi Eda Jul Fernandes itu dimulai sekitar pukul 3:30 atau 15.30 sampai dengan pukul 7 malam atau 19.00 atau sekitar 3,5 jam pemeriksaan. Pemeriksaan ini sudah lebih cepat dibanding pemeriksaan pertama kemarin. Artinya memang tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Rasman, tidak ada lagi dinamika bagaimana sih sebenarnya ketentuan penyidikan itu. Bolehkah diperiksa melalui Zoom atau tidak? Tadi sempat bercanda juga seperti yang disampaikan Pak Rasman, tapi tadi lebih ke arah pemahaman terhadap hukum. Artinya kami tadi sama-sama memahami terhadap KUHP atau hukum acara yang mengatur baik di tingkat penyelidikan dan juga di tingkat penyidikan. Artinya sangat jelas diatur dalam KUHP bahwa pemeriksaan di luar kantor polisi itu diperbolehkan. Bahkan tadi kami sama-sama menyepakati bahwa tidak satupun aturan yang melarang ya bahwa pemeriksaan itu dilakukan melalui Zoom ataupun internet. Karena kan gitu. Karena memang aturan ini kalau dia sifatnya melarang itu harus dituangkan dalam aturan. Sesuatu yang tidak dilarang atau tidak diatur itu dalam hukum diperbolehkan. Itulah dia konsep hukumnya, azas legalitas. Jadi kita berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian tapi tidak diatur dalam tindak pidana, seseorang itu tidak akan dipenjara. Makanya hukum itu bersifat fleksibel. Artinya ketika diketahui perbuatan itu merupakan perbuatan yang mengandung perbuatan melawan hukum, maka DPR selaku yang memiliki fungsi legislasi akan membuat peraturan tersebut. Nah, kemudian terkait dengan pemeriksaan tadi, ada sekitar 27 pertanyaan. Pertanyaannya ada 3 poin kalau dalam catatan saya, tapi ini dari 27 itu saya coba rangkumkan. Pertama, konstruksi hukumnya. Kenapa sih penting dihadirkan Eda ini pada pemeriksaan dalam perkara ini? Itu karena Eda mengetahui bahwa saudara saksi anak LM itu pada saat bulan Juli sampai dengan September berada atau tinggal di rumahnya. Kemudian bulan September sampai dengan Maret itu masih berada di UK. Nah, kemudian tindak pidana yang dituduhkan kepada klien kami itu perbuatan tindak pidana dari bulan Januari sampai dengan bulan September. Artinya ada 3 bulan
yang mana saksi Eda ini menerangkan bahwa selama 3 bulan ini, Januari, Februari, dan Maret, antara Fadel dengan Laura, dengan, mohon maaf, LM, itu tidak sama sekali pernah bertemu. Artinya hubungan mereka itu hanya sebatas video call. Jadi perbuatan yang dituduhkan, pemaksaan persetubuhan dan juga aborsi itu tidak ada pada bulan itu. Nah, kemudian saksi juga mengetahui pada bulan berikutnya melalui internet, yaitu postingan Laura sendiri seperti di mana dia tinggal. Mereka masih sering tektokan, masih sering komunikasian. Dan itu tadi dijelaskan. Kemudian tadi kami juga sangat terkejut bahwa saksi menyatakan dengan tegas bahwa LM kerap bercerita kepada dirinya ada 2 hal. Pertama, dia menyatakan bahwa LM tersebut sangat sayang dan cinta kepada klien kami, Fadel Bajide. Masya Allah. Dalam curhatannya, LM kepada saksi yang diperiksa menyatakan bahwa hanya Fadel yang memahami kondisi dia dan mengerti apa keinginannya. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, LM kerap curhat tentang bagaimana kondisi selama dia di Indonesia bersama dengan ibunya. Ada perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sangat sering dilakukan oleh NM kepada LM. Itu tadi dijelaskan secara rinci. Nah, kemudian terhadap pokok perkara, ini harus disampaikan, Indra, karena ini bahagian dari pembelaan hukum di antara kita. Nah, pertama, bahwa saksi secara terang menyampaikan bahwa saksi sering mendengar curhatan juga tentang kondisi hubungan atau pacaran LM sebelum dengan Fadel. Artinya memang sudah pernah berhubungan badan dan di UK. Itu inisial dengan pacarnya, inisial A, seseorang berkebangsaan UK, dan kemudian ada juga inisial A, ini juga mantan pacarnya, seseorang yang berkebangsaan Timor Leste. Dan kemudian ada juga yang berinisial A, seseorang yang berkebangsaan Jerman. Ini memang A semua ini diawali, triple A, kan begitu. Artinya ini menjadi alibi yang sangat baik atas pembelaan-pembelaan hukum ke depannya untuk klien kami. Kami yakin dengan hadirnya atau diberikannya keterangan saksi ada chart yang telah disampaikan oleh Mami Eda dan juga saudara saksi yang hari ini diperiksa, Eda Jul Fernandes, ini akan membuat terang perkara ini. Kami yakin dan percaya tidak ada perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh klien kami, Fadel Al-Fajar Bajide. Saya pikir itu, Pak. Baik. Jadi stressing pointnya adalah dengan terang saudari Eda mengaku kepada penyidik. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh Eda, gitu Mat ya. Bahwa pertama, kan kemarin diposting tuh di story-nya CNN, kata-kata Fadel. Dia mengatakan bahwa ya dia udah nggak perawan lagi, kan ada lu ngomong begitu. Karena pengakuan dari Loli kan, lah itu di up itu Mat. Seolah-olah dibuat keterangan, nah itu dia ngaku, buka data pribadi. Saya bingung. Dan yang kalian apa? Tolong tanya kepada NM, kenapa saya di blok dari Instagram dia? Nggak bisa hilang jejak digitalmu, walaupun kau tukar mau 10 kali, kita udah punya data, ya Mbak. Dan saya punya orang yang kau nggak bisa kawal. Nah, artinya you takut gitu loh. Mana Lemon yang bicara-bicara itu? Kembali ke poin tadi, bahwa sudah ada pengakuan yang terang di luar LM sudah tidak gadis lagi sebelum dengan Fadel ya.
sudah pernah berhubungan badan dengan 2 laki-laki lain. Gitu Mak tadi ya. Berinisial A, satu orang UK, satu lagi orang Timur Leste. Satu lagi, kita nggak mau sebut, kalau dibuka itu malu. Tapi itulah yang terjadi. Gitu loh. Dan ini dicurhatin oleh LM kepada Eda. Nah pertanyaannya, terus apa yang dipersoalkan dengan saudara Fadel? Nah jadi saya katakan ini makin diungkap, aib akan terungkap. Nah karena itu kami mengatakan bahwa sudah kita sudahi situasi ini, kita akhiri gitu. Nanti seperti apa kita lanjutkan gitu. Nah,